Oke, kita lanjut tentang materi kita, doa Bapa kami menurut Saint Maximus the Confessor ya. Nah, materi kita tinggal dua, yang ini doa Bapa kami, kemudian satu lagi Jesus Prayer atau doa pungut cukai ya. Jesus Prayer itu atau doa Yesus, yang satu Lord's Prayer atau doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami kita pakai versi yang Maximus, Saint Maximus. Nanti Jesus Prayer kita pakai versi yang dari Kalistos Web. Ya. Uh, ini semua bukunya udah dapat belum? Jesus Prayer udah dapat? Doa Yesus ini bukunya udah ya. Nah ya, ini udah. Oke, ini materi kita yang terakhir. Kemudian ini doa Bapa kami kita udah sampai di sini ya. Bapa kami yang suka dikuduskan namamu ya. Kemudian materi yang filokalia udah sampai mana? Hati ya. Eh, oke, pengantar filokalia yang mana? Hati itu berarti topik tentang ini ya, di chapter bab 10 ya. Oke, jadi hari ini tentang diakrisis, apatia, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah yang saya bicarakan yang disebut sebagai purifikasi, iluminasi, dan deifikasi. Ya. Atau mulai dari apa? Askese, fondasi ya. Fondasi, terus askese, kebajikan, purification, iluminasi, deifikasi atau teosis. 6 itu ya. Nah, fondasi itu berarti kita belajar tentang Kristus. Ya, kita belajar tentang Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah fondasi. Kenapa kok dia disebut fondasi? Karena Kristus adalah gambar dan rupa Allah itu. Nah, kok kita perlu belajar tentang gambar dan rupa? Sebab Allah itu tidak terlihat. Nah, yang kita bisa lihat adalah gambarnya. Seperti kamu nggak tahu seseorang, ya. Lendi itu yang kayak gimana bentuknya? Oh, begitu lihat gambarnya, oh jadi tahu, oh Lendi ini wajahnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, ya. Stefani itu kayak gimana orangnya? Tapi begitu kasih lihat gambar, kita jadi tahu. Oh, Stefani itu ciri-cirinya seperti ini, wajahnya seperti ini, agak bulat, giginya agak misalnya itu karena ada gambar. Nah, begitu juga kita perlu tahu tentang gambar dan rupa Allah karena Allah itu kita nggak bisa lihat. Jadi kita bisa jadi tahu tentang Allah karena ada gambar dan rupa. Ya, gambar itu foto, rupa itu kayak patungnya gitu. Oh, patungnya itu seperti ini, patung misalnya patung Ratu Elizabeth. Kita nggak pernah lihat Elizabethnya, tapi begitu kita lihat patungnya atau gambarnya, kita jadi tahu. Oh, Elizabeth itu Ratu Elizabeth itu seperti itu, dan lain gitu. Ya, nah sama seperti Allah, kita nggak tahu tentang Allah, tapi begitu kita lihat gambar dan rupa Allah, yaitu adalah Kristus, maka kita jadi tahu siapa Allah. Nah, kok kita perlu tahu tentang Allah? Karena Allah adalah pencipta manusia, ya. Allah adalah pencipta kita, jadi kita tahu siapa Allah itu melalui Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang gambar dan rupa. Ya, kamu belajar tentang Allah. Lalu apa pentingnya kita tahu tentang Allah melalui gambar dan rupa itu? Karena ternyata kita dicipta sesuai gambar dan rupa itu. Jadi kita perlu tahu di situ. Nah, disitulah kita belajar teologi, kita belajar tentang Kristus. Sehingga kita tahu siapa diri kita. Yaitu gambar dan rupa Allah itu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu gambar dan rupa Allah itu, ternyata, oh,
Saya itu dicipta menurut gambar rupa Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, sama seperti kalau kamu misalnya disuruh ke Gunung Slamet, tapi nggak ada orang yang nunjuk jalan nih. Kamu nggak tahu bisa nyasar kemana kan? Nah, gambar dan rupa itu kayak peta jalan kita, ya, kayak kompas menuju kemana, gitu. Nah, itulah fondasi. Jadi semakin kamu belajar fondasi, kamu makin ngerti siapa diri kamu. Itu adalah ciptaan Allah yang sesuai atau sesuai atau menurut gambar dan rupa Allah. Nah, nanti dari gambar itu harus dipahat, ya kan? Harus dipahat atau diukir menjadi rupa. Oke, tapi kalau kita nggak punya gambar, kita mau nggak ngerti kita mau pahatnya seperti apa atau kita mau lukis atau mau ukir seperti apa. Nah, karena ada gambar, maka kita bisa pahat sesuai gambar itu jadi rupa. Nah, waktu kita pahat, itulah kita mulai kerjakan. Ya, dari gambar itu kita lukis wajah kita seperti Kristus. Nah, waktu kamu lukis, waktu kamu pahat, kamu mulai kerjakan askesenya. Ya, askese itu bahasnya di mana? Di bab 4 nih. Lalu ada kebajikan-kebajikan yang harus kamu capai. Misalnya apa? Misalnya ada pertobatan, ini air mata, ya, melawan hawa nafsu. Oke? Nah, lalu ada doa, doa Yesus, ya. Lalu nanti dari askese menghasilkan kebajikan itu sampai akhirnya apa? Mencapai yang namanya apatia, menaklukkan hawa nafsu dan akhirnya mencapai kasih. Jadi dari kasih itu mencapai namanya purifikasi. Purifikasi itu apa? Purifikasi itu adalah satu keadaan yang suci di mana kamu sudah bisa apa? Sudah ada nepsis sini. Nepsis itu kebajikan ya. Nepsis, lalu ada hesikia ini apa? Iluminasi, ya kan? Lalu nih diakrisis, antiresis dan semuanya itu adalah latihan-latihan. Latihan-latihan askesenya. Jadi askese itu banyak ya. Askese itu kan latihan banyak. Misalnya latihan apa? Latihan diakrisis, latihan doa. Nah, makanya saya menyuruh kalian misalnya askesenya itu salah satunya doa Bapa Kami itu mesti rutin. Jangan kalau ada tugas, kalau nggak ada tugas, kalian nggak baca buku doa itu. Cuma, makanya saya kasih kalian supaya gampang. Karena kalau PDF ini kan yang nggak ada laptop, nanti katanya nggak ada laptop, nggak bisa baca. Tapi sudah ada buku, jangan alasan nggak baca lagi. Ya, buku ini seperti ini baca doa-doa ini. Oke, uh, ada berapa ini ya. Sekarang saya buka ya. Coba baca doa Bapa Kami. Saya kasih kalian tuh halaman berapa itu? Ini ada beberapa ini ya. Ini versi ini belum lengkap ini ya. Sebentar. Yang itu ada berapa halaman tuh? 100 lebih ya. Tuh, yang lengkapnya mana ya? Sebentar. Hmm? Berapa?
121 ya. Ya ada yang dipadatkan, ada yang enggak. Sebentar. Oh ya, 100 ini ya. 123 halaman ya. Nih, nanti ada versi yang ini. Yang udah lengkap ini. Nih, nih. Coba. Ini mulai minggu depan ini mesti askese latihan. Jadi doa-doa pagi itu baca setiap pagi 1 kali, lalu doa malam. Nah, ini yang kalian laporkan nanti untuk minggu depan. Ini mesti mulai dibaca. Ya, doa pagi, termasuk nih doa pungut cukai, coba baca. Ya apa? Masih pendosa ini. Lalu doa Bapa kami, ya. Terus, nah itu harus dibaca tiap pagi, nanti malamnya juga begitu. Nah, jadi yang kalian baca ini doa pagi dan doa sebelum tidur. Jadi halaman 2 sampai 15, lalu halaman 17 sampai 28, 29 ya. Ini yang kalian mesti latihan baca doanya. Itu. Nanti untuk 10 verifikasinya nggak usah, tapi baca fokus doa pagi, doa sebelum tidur. Ya, ini untuk setiap hari doa pagi dan doa. Ini doa pagi itu maksudnya setelah bangun tidur, lalu sebelum tidur. Ini mesti rutin dibaca. Nanti berikutnya mulai baca kanon. Kanon ada yang udah baca, misalnya kanon pertobatan dan permohonan, yang halaman 29 dan 37. Nah, semester depan saya akan jelaskan lagi tentang arti doa-doa ini. Ya, semester ini saya masih fokus pada doa Bapa kami dan doa Yesus. Dua itu. Oke. Nah, misalnya doa Bapa kami apa artinya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Nah, kalau Maximus mengatakan ada 7 makna dari doa Bapa kami. Ya kan? 7 makna itu apa saja? Teologi, yaitu kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Yang kedua, kita diadopsi sebagai anak. Maka kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Lalu yang ketiga, kita diangkat setara dengan malaikat. Maka kita mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Oke, lalu kita diangkat seperti malaikat dan lalu kita diajak apa? Keikutsertaan dalam kehidupan kekal. Dengan cara kita meminta makanan yang secukupnya. Itu artinya kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Makanan rohani yang kekal. Ya, 4 itu yang penting. Lalu yang kelima apa? Pemulihan. Diucapkan dengan apa? Dengan kami pada makanan suci. Ampunilah kesalahan kami. Ya, ya. Itu karena Kristus datang untuk mengampuni dosa kita. Lalu yang keenam, penghapusan hukum dosa. Maka ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Ya. Lalu iya, Kristus menghancurkan tirani si jahat. Ya. Nah, ini saya sudah tulis di sini. Ya. Jadi dalam 7 makna doa Bapa kami itu ada teologi, pengangkatan sebagai anak,
kesetaraan dengan para malaikat, keikutsertaan dalam kehidupan kekal. Oke. Lalu pemulihan kodrat manusia, ini Kristus datang mengampuni dosa kita, penghapusan hukum dosa. Ya, Kristus datang untuk membebaskan kita dari kejahatan dan penghancuran tirani kejahatan. Ya. Nah, coba baca ini. Yesus, ini tidak yang terakhir. Yesus mengajarkan doa ini sebetulnya merangkum seluruh misi Allah. Ya, teologi Bapa adalah Bapa dan implikasinya ada anak Allah dan roh Allah, inilah Allah. Iya, terus Dua ada Bapa kami di surga. Iya. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah sehingga relasi kita dengan Allah menjadi pulih dan bebas. Yang ketiga, setara dengan malaikat. Sama kerajaanmu, dalam kehendakmu di bumi seperti di surga. Anak-anak Allah ini mencerminkan kesucian yang kita capai mirip dengan para malaikat yang senantiasa berada dalam hadirat Allah dan melakukan kehendaknya. Iya. Lalu yang keempat, ikut serta dalam kehidupan keabadian. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya kita mendapat Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus yang memberikan kita keabadian. Iya, baru dan untuk memberikan 4 hal di atas, Yesus mesti datang untuk melakukan 3 hal ini. Nah, ini baru yang kelima ya. Memulihkan. Yang pertama, memulihkan kodrat manusia. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya, itu artinya memulihkan kodrat kita. Jadi waktu kamu doa ini, mana tadi? Doa ini di halaman berapa tadi? 3. Bapa kami yang di surga, atau ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya ini adalah pemulihan kodrat manusia. Maksudnya apa? Dia datang Iya, itu. Oke, jadi memulihkan kodrat manusia itu Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, oke, terus? Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Kristus mengalahkan dosa dengan ketaatan, tidak menghindari segala cobaan dan dosa. Begitu dalam ketaatan. Iya, artinya dan janganlah bawa kami dalam pencobaan. Maksudnya apa itu? Menghapus hukum dosa. Ya, jadi Yesus datang, dia berinkarnasi, memulihkan kodrat manusia yang kita peringati sebagai Natal. Itu inkarnasi, artinya dia datang memulihkan kodrat kita. Untuk apa? Menghapus hukum dosa dengan cara ketaatan mati di atas kayu salib. Terus yang ketiga, doanya nih, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yesus mengalahkan maut dan iblis, dan kita pada akhirnya mengalahkan maut dengan kebangkitan. Iya, artinya dia bangkit. Jadi dia datang berinkarnasi, dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit. Bangkit itu berarti menghancurkan tirani si jahat. Nah, ada doa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sehingga doa Bapa kami itu cerminan, jadi refleksi atau cerminan dari apa yang dikerjakan oleh Kristus. Atau apa yang menjadi misi Allah bagi kita. Ya, nah sekarang kamu tahu nih, kenapa kok kita diajar doa yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus? Karena ada 7 makna di sini. 4 itu adalah untuk kita, yaitu kita diangkat, kita memanggil Allah itu Bapa, kita diangkat jadi anak-anak Allah, kita setara dengan malaikat, dan kita ikut serta dalam kehidupan kekal. Ya kan? Nah, 4 ini akan tercapai karena Kristus datang berinkarnasi, memulihkan kodrat manusia dengan mengampuni dosa. Dia taat mati di atas kayu salib, menghapus hukum dosa, dan dia bangkit menghancurkan tirani si jahat atau maut itu. Nah, dengan doa-doa yang kita ucapkan itu. Sehingga doa ini bukan sekedar doa
Yang kamu nggak ngerti, kamu harus ngerti sekarang. Ya, apa yang kamu ucapkan ini. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti misalnya ada doa-doa lain, nanti saya jelaskan lagi apa artinya ini. Ya. Oke, tapi doa-doa ini yang terutama ini, doa Bapa Kami dan Jesus Prayer ini. Ya. Oke. Doa Bapa Kami. Nah, ini ada refleksi-refleksinya yang misalnya nanti tentang nazar dan doa. Ini saya tulis refleksinya di sini. Nih, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini lebih dalam lagi. Ya. Kalau kita mengatakan Bapa Kami, ini artinya kita diangkat jadi anak Allah. Oke, tadi yang di sini. Lalu ada lagi, datanglah kerajaanmu. Ya, Bapa Kami yang di surga, datanglah Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, terus ada lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini artinya kita setara dengan malaikat. Lalu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini kita ikut serta dalam kehidupan keabadian. Ya, nah itu inti-intinya. Tetapi ada lagi penjelasan yang lebih dalam. Oke, nah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini berarti mengandung apa tadi? Allah itu sebagai Bapa, kami ini adalah anak-anak Allah. Kemudian datanglah kerajaanmu. Ini artinya kita diangkat setara dengan malaikat. Ya. Nah, apa penjelasannya? Coba kita baca ya. Oke, coba Emmanuel baca. Yang keras suaranya. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Adalah tempat bahwa pada awal Tuhan ajar mereka yang berdoa untuk memulai dengan teologi dan harus menginisiasi mereka dan dalam doa kudus. Eksistensi dia yang dapat, Ya, dia yang pada dasarnya adalah pencipta kreatif dan segala sesuatu. Iya. Karena kata pembuka dari doa ini berisi pernyataan Bapa, nama Bapa dan kerajaan Bapa, sehingga sejak awal kita diajar untuk menghormati, memohon dan menyembah Allah tunggal dalam kesatuan. Iya, itu dia. Jadi kalau kita menyebut nama Bapa, kita tuh sedang menyembah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Bapa, maka ada anak. Dan ada roh. Ya, kalau nggak ada roh, ya Allah itu Allah yang mati. Sama seperti kalau kita nggak ada roh, kita mati kan gitu. Ya. Oke, terus. Nama Allah Bapa. Nama Allah dalam bentuk substansi sebagai anak tunggalnya. Nah, terus Sekali lagi kerajaan Allah Bapa adalah bentuk substansi sebagai Roh Kudus. Apa yang disebut oleh kerajaan? Dalam konteks ini, salah satu penulis Injil lain menyebutnya Roh Kudus dengan mengatakan kiranya Roh Kudus datang menyucikan kami. Iya. Sehingga nama Bapa itulah nama Allah Tritunggal. Ya. Yang mengandung Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus karena nama Bapa bukanlah suatu yang diperoleh kerajaan, bukanlah martabat yang diibaratkan padanya. Dia tidak memiliki permulaan, sehingga pada saat tertentu
dia mulai jadi bapak atau raja, tapi dia adalah kekal. Karena itu dia kekal sebagai bapak dan raja. Oleh karena itu sama sekali tidak ada pengertian bahwa dia mulai ada atau mulai ada sebagai bapak atau raja. Dan jika dia ada secara kekal, maka tidak hanya dia secara kekal sebagai bapa dan raja, tapi juga anak dan Roh Kudus hidup dampingan dengannya secara kekal dan dalam bentuk substansial, memiliki beberapa keberadaan mereka darinya dan secara berarti melekat di dalamnya di luar sebab atau prinsip apapun. Mereka tidak berurutan dengannya dan tidak pula muncul setelahnya secara kontinunya. Hubungan Koherensi. terhadap pribadi-pribadi mencakup tiganya secara bersama, tidak memungkinkan salah satu dari ketiganya dianggap lebih dulu atau lebih akhir dari yang lain. Mau baca aja masih salah-salah. Rajin baca buku, ya. Makanya itu dibaca buku doanya. Buku doanya dibaca supaya kamu ditolong sama Tuhan. Bacanya lancar. Ya, jangan males. Semua buku doanya udah ada belum nih? Ya. Oke, artinya apa ini? Coba, ini ada penjelasannya di sini. Ya, poin 1 dan 2. Tadi yang dibaca oleh Immanuel, ya. Coba Cecilia baca. Pengajaran teologi. Atau pengajaran teologi dalam doa, Sinus memulai dengan menunjukkan bagaimana doa Bapa kami adalah dasar pengajaran teologis. Jika kita dipanggil Allah sebagai Bapa, kita mengakui hubungan kita dengannya sebagai anak-anaknya. Bapa kami yang ada di surga bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi pengakuan akan keilahian dan kekekalan Allah. Nah, itu dia. Ya. Terus? Ini membimbing kita untuk mendekatinya dengan hormat dan cinta, mengakui keputusannya dan menunjukkan hadirnya kerajaannya. Menyadari bahwa kita berbicara kepada Allah yang adalah pencipta segala sesuatu, mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai ciptaan yang bergantung sepenuhnya padanya. Oke, jadi kamu setiap doa pagi nanti, ya, ini doa pribadi ya, maksudnya kamu baca buku itu, kamu pasti akan baca doa Bapa kami ini. Kamu sekarang punya pengertian. Apa artinya saya menyebut Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, artinya salah satunya ini. Ya, kita menyebut Bapa, berarti kita mengakui hubungan kita dengannya sebagai anak-anaknya. Oke, nah ini satu ya, teologi di dalam doa. Yang kedua, gantian. Lala, kekekalan. Kekekalan dan keindahan. Saya Maximus menekankan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kekal dan bersatu dalam. Nah, jadi kamu belajar sekarang Allah Tritunggal nih. Dan mereka ada bersama-sama secara kekal. Ini penting karena mengajarkan bahwa tidak ada hierarki dalam Tritunggal. Ketiganya sama dalam keberadaan dan kekekalan. Iya. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengarahkan doa kepada Bapa, tetapi juga mengakui kehadiran dan peran Anak dan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ini dia. Ya, coba perhatikan ya. Ini artinya nih. Terus ini mengarahkan pikiran kita untuk melihat keseluruhan ayat keselamatan sebagai tindakan bersama. iya. Jadi waktu kita memanggil Allah itu Bapa, ini kita mengakui kekekalan dan keesaan Allah Tritunggal.
Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kekal dan bersatu dalam substansi. Makanya di sini dikatakan Bapa, mana tadi dikatakan ini, Bapa, Anak, Roh Kudus hidup berdampingan dengannya secara kekal dan dalam bentuk substansial. Ya. Nah, ini tulisan Maximus, ini penjelasannya di sini. Kekal dan bersatu dalam substansi. Allah Tritunggal tidak memiliki permulaan atau akhir, mereka ada bersama-sama secara kekal. Ya, jadi tidak ada hierarki. Maksudnya Bapa lebih besar dari Anak, dari Roh Kudus, enggak. Tidak ada hierarki. Ketiganya sama dalam keberadaan yang kekal. Ya. Oke, sekarang coba baca Marina. Maka pada awal doa ini dan supra esensial kedua kita diajarkan kasih karunia dan pengangkatan kita telah dinyatakan yang secara pribadi sebagai Bapa kita karena kasih karunia. Dengan demikian, dengan memuliakan dengan sebagai anak oleh kasih karunia ini. Kita berusaha untuk mencantumkan sebab-sebab pencipta kita di dalam tuliskan namanya di bumi dan ini dia sebagai Bapa menunjukkan diri kita sebagai anak-anaknya melalui tindakan cita-cita dan melalui segala sesuatu yang kita pikirkan dan lakukan untuk memuliakan dia oleh pengangkatan kita sebagai anak yang pada hakikatnya adalah anak Tuhan. Iya. Nah, jadi kita diangkat oleh anak oleh karena apa di sini? Kasih karunia atau yang disebut sebagai anugerah itu, ya. Nah, coba baca pengertian ini. Pengangkatan sebagai anak atau adopsi sebagai anak oleh kasih karunia. Elna. Nomor 3. Lakukan karunia mereka menjadi anak-anak Allah dan diberi kesempatan untuk mengambilnya sebagai Bapa. Ini lebih dari sekedar status. Ini adalah undangan untuk sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Mengikuti sifat-sifat Allah berarti mematuhi perintahnya, menunjukkan kasih dan dalam perbuatan dan karya kita, dan menguduskan namanya melalui hidup yang suci. Kita diajar untuk mencerminkan karakter Allah dalam semua aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar anak-anaknya melalui tindakan kasih dan kebenaran. Nah, itu. Jadi kalau kita diangkat sebagai anak Allah oleh kasih karunia, maka apa? Bukan sekedar status, tapi ini undangan untuk hidup sesuai dengan identitas itu. Sebagai anak-anak Allah, berarti menghidupi sifat-sifat Allah. Nah, Allah itu kasih, maka kita adalah kasih. Kudus, maka kita adalah kudus. Ya kan? Nah, sebagai anak kita diajak untuk mencerminkan karakter Allah. Ya. Oke. Lalu baca lagi ini. Free, kita menguduskan atau mensucikan nama sesuai dengan kasih karunia ketika kita memantikan keinginan kita akan hal-hal materi dan menyucikan diri kita dan hawa nafsu yang besar. Pengudusan sesungguhnya adalah pemantian dan pengertian hawa nafsu secara menyeluruh pada indera. Kalau kita telah mencapai hal ini, kita merendahkan gejolak kasar dari kekuatan emosional atau perasaan. Perasaan kita karena keinginan yang membangkitkannya dan membusuknya untuk memperjuangkan kesenangannya sendiri. Sekarang telah dipadamkan oleh kekudusan. Sebab kemarahan yang pada dasarnya adalah protagonis dari hawa nafsu berhenti dengan sendirinya ketika ia melihat hawa nafsu itu telah dimatikan. Iya, jadi kalau tadi kita memanggil nama Allah, berarti kita menjadi anak Allah dan kita menghidupi sifat Allah, yaitu hidup
ke dalam kekudusan. Nah, apa artinya ini? Coba. Pengudusan, Nanti. Kan melalui Ini. pengudusan melalui pemberian hawa nafsu sebelum sibuk menekankan pentingnya mematikan hawa nafsu yang rusak sebagai bentuk pengudusan. Ini mencakup penolakan terhadap keinginan duniawi yang mengalihkan kita dari Allah. Kematian hawa nafsu berarti menjalani hidup yang disiplin, mengendalikan keinginan tubuh dan jiwa yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Iya. Itu kan terjadi ketika kita melepaskan diri dari godaan duniawi dan mengarahkan seluruh fokus kita pada Allah. Ini adalah proses yang terus-menerus yang menuntut komitmen dan disiplin spiritual. Iya. Maka ini namanya nanti ada askese dan kebajikan dan purifikasi. Ya. Askese, kebajikan, purifikasi. Purifikasi inilah jalan pengudusan itu, yaitu mematikan hawa nafsu dan mencapai kasih. Ya kan? Yang saya ajarkan, purifikasi itu 2. Dispassion, nanti di sini. Dispassion itu artinya apa? Apatia nih. Bisa menaklukkan hawa nafsu. Tapi satu lagi kasih. Ya. Nah, dalam doa Bapa kami, waktu kamu mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kita harus menjalani pengudusan. Ya. Ini artinya nih. Dikuduskanlah namamu. Nah, berarti kita menjalani hidup pengudusan. Hidup pengudusan artinya apa? Kita melalui mematikan hawa nafsu atau mencapai yang namanya nih apatia. Tapi untuk mencapai apatia itu nggak gampang. Kita harus melepaskan diri dari godaan-godaan duniawi. Maka nanti di sini dipelajari apa itu artinya godaan duniawi atau hawa nafsu. Nah, itulah pelajaran filokalia penting. Ya. Lalu komitmen dan disiplin spiritual, itulah namanya askese. Ya, disiplin itu askese. Untuk mendatangkan kebajikan, mendatangkan purifikasi. Oke, yang kalau Lasu Petrus katakan iman ditambah dengan apa? Iman harus ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ditambah dengan apa lagi? Kemurahan, ditambah dengan kasih, gitu. Oke, itu Rasul Petrus. Atau yang kita pelajari kemarin ada 10 kan? Nah, itu adalah jalan pengudusan. Jadi pengudusan itu 3 tahap ya. Tadi dan disiplin spiritual. Dan tantangan apa? Bajikan. Ya, bajikan itulah yang iman sampai kasih. Isinya mundur atau ini juga santina dan durasi. Ini gabung dibuat namanya bunyi. Atau bahasa Inggrisnya sanctification atau purification, ya. Oke, lalu doa ini kan juga ada ini ya. Datanglah kerajaanmu. Jadi bukan hanya dikuduskanlah namamu, tapi datanglah kerajaan. Nah sekarang kita baca nih. Jadi ini ya, maka ini Sapri baca. Maka agak keras sedikit. Maka sudah pantasnya setelah dan awal nafsu ditolak, kita selanjutnya memohon pemerintahan kerajaan Allah Bapa dan dengan kalimat
Datanglah kerajaanmu, Matius pasal 6 ayat 10, itu semoga Roh Kudus datang. Karena setelah menyingkirkan hal-hal ini, kita sekarang dijadikan baik adalah Baik Allah. Allah melalui Roh Kudus dengan mengajar dan praktik kelemah lembutan. Sebab kepada siapapun aku bersandar atas kitab suci, selain kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati dan yang gentar terhadap firman Tuhan. Pasal 66. 66 ayat 2. Dari sini jelaslah bahwa kerajaan Allah Bapa adalah milik orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, karena bahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan mewarisi bumi. Matius pasal 5 ayat 5. Bukanlah bumi Fisik ini. Bukanlah bumi fisik ini yang secara alami menempati tempat tengah di alam semesta, yang Allah janjikan sebagai warisan bagi mereka yang mengasihinya. Tidak. Setidaknya jika dia berbicara dengan benar, ketika dia berkata pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka seperti malaikat di surga. Matius pasal 22 ayat 30. Dan Maria, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius pasal 25 ayat 34. Dan di tempat lain kepada orang lain yang telah berjuang dengan niat baik, masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Matius pasal 2 ayat 21. Santo Paulus juga berkata pada waktu nafiri berbunyi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dalam keadaan tidak dapat binasa. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam alam menyongsong Tuhan di angkasa, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Oke. Nah, ini apa artinya datanglah kerajaanmu? Ya kan? Tadi kan kita doa di sini kan? Nah, mana tadi? Datanglah kerajaanmu, artinya ini dia. Permohonan kerajaan Allah. Coba baca, Indra. Nomor 5. Nah, itu dia. Datanglah kerajaanmu artinya apa? Meminta apa? Fokus. Ayo. Minta minta kehadiran dan pemerintahan Roh Kudus. Ya. Terus kamu fokus, jangan ketawa. Terus Kerajaan Allah jika kita hidup dalam ketaatan dengan keselarasan yang hendaknya, ini bukan hanya menunggu depan, tapi melalui pemerintahan Allah sekarang dan kehidupan sehari-hari kita. Hidup dalam Roh Kudus dari kita kekuatan untuk menjalani hidup yang kudus dan penuh kita. Iya, jadi kalau datanglah kerajaanmu artinya apa? Meminta kehadiran Roh Kudus atau pemerintahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, itu. Paham ya? Tadi menjalani pengudusan kan? Pengudusan artinya setelah kita menyingkirkan hawa nafsu, kita membuka diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah datang ketika kita hidup dalam ketaatan dan keselarasan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya.
Ya, jadi kerajaanmu datang ini bukan menunggu kerajaan masa depan, tetapi mengalami pemerintahan Allah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, berarti hidup dalam Roh Kudus ini, supaya kita bisa menjalani hidup yang kudus dan penuh kebajikan. Jadi udah tahu ya, apa artinya kerajaan, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Ya, meminta kehadiran Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus. Oke. Nah, sekarang ini masih ini ya tadi. Coba baca. Karena hal-hal ini dalam dipensikan yang manusia, karena yang didorong oleh Yesus dan ini melayani Tuhan akan kenal menyatakan diri dari membaca ya terpuji saja bahwa surga dan kerajaan yang telah dipersiapkan sejak dunia dijadikan dan kita Tuhan yang secara misteri menyembunyi dan tempat tinggal abadi bersama Tuhan yang dinikmati oleh orang-orang kudus harus dihentikan dengan bumi. Dalam terus ini masuk dalam berarti pasal 5. Saya berpikir bahwa kata bumi menandakan kekuatan dan keteguhan dari stabilitas batin yang akan kuat dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang lembut. Keadaan stabilitas ini ada secara kekal bersama Tuhan. Beri sukacita yang tak pernah padam memungkinkan orang yang lemah lembut mencapai kerajaan yang telah dipersiapkan sejak awal dan memiliki kedudukan dan martabat di surga. Keadaan ini juga memungkinkan orang yang lemah lembut untuk mewarisi prinsip kebajikan. Seolah-olah kebajikan adalah bumi yang menempati posisi tengah di alam semesta. Karena orang yang lemah lembut berada di tengah-tengah antara kehormatan dan kehinaan. Dan tetap tidak berlihat tidak mengusungkan dada karena yang pertama dan tidak pula merendahkan diri karena yang kedua. Sebab intelek pada dasarnya lebih unggul dari ujian dan pencelaan. Dan dengan demikian, ketika ia telah diinginkan indrawi, ia tidak lagi diganggu oleh yang satu atau yang lain. Dengan ini telah melakukan seluruh kekuatan yang merupakan kemuliaan utama perilaku moral. Ia melakukan ini agar bisa mendapat dukung Kudus dalam perjuangannya melawan kekuatan yang mencuri dan menang atas perubahan dan ketidakstabilan natur atau kodrat yang dilambangkan oleh Sungai Yordan. Sehingga dengan kata lain, dia tidak tenggelam dalam kekeruhan dan kedekatan materi dan dengan demikian terhalang untuk menyerang kehidupan suci. Nah, ini contoh tentang hidup dalam Roh Kudus itu seperti apa. Ya. Nah, coba kita baca penjelasannya ini ya. Ini nomor 6. Ini ada penjelasannya. Oke. Biar kalian ngerti apa yang dimaksud oleh Maximus. Nih. Elisama nomor 6. Warisan kaum bagi yang rendah hati dan lemah lembut. Iya. Janji Allah kepada orang yang rendah hati dan lemah lembut adalah warisan kerajaan. Ya, tadi kan kita minta datanglah kerajaan, kan? Minta kehadiran Roh Kudus. Nah, berarti kita harus jadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Tuh. Jadi kalau kamu mengucapkan datanglah kerajaanmu.
Nah, ini kamu mau warisi atau kamu harus ngerti bahwa warisan kerajaan itu adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Terus kerendahan hati, dan yang sangat iya, orang yang rendah hati tidak dan duniawi, melainkan hidup untuk menyenangkan Allah. Mereka yang lemah lembut tidak mudah berpengaruh oleh penghinaan penghinaan. atau pujian. Kalian tinggal satu nih bacanya kok salah. Ya, nanti saya suruh baca di lapangan 1 hari. Besok pasti lancar. Ini karena literasinya sangat-sangat kurang. Waktu kalian SMA nggak tahu ngapain aja kalian. Pacaran aja kali ya. Baca yang benar. Ayo. 1, 2, 3. Mereka yang lemah lembut tidak mudah terpengaruh oleh penghinaan atau pujian, tetapi tetap teguh dalam kebenaran dan kebaikan. Warisan yang dijanjikan alam kehidupan personal bersama Allah yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan yang tidak pernah pudar. Semua ikut baca dalam hati. Ya. Terus Santo Maximus menegaskan bahwa stabilitas batin dan kekuatan moral berasal dari kehidupan yang besar hati dan lemah lembut. iya, nah, itu artinya datanglah kerajaanmu, kita menjadi orang yang rendah hati, tidak mencari pujian-pujian duniawi. Ya, tetapi apa di sini? Tetap teguh dalam kebenaran dan kebaikan. Ya. Nah, Maximus menegaskan ini, stabilitas batin dan kekuatan moral berasal dari kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut. Nah, ini yang tadi yang kamu baca ini maksudnya ini. Oke. Jadi orang yang dihidupi atau dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan adalah orang-orang yang punya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ya. Coba baca lagi. Ini ya. Setiaman. Jika Kuasa yang tidak dapat dihancurkan dari kerajaan yang murni diberikan kepada mereka yang menghormati dan lemah lembut, maka manusia manakah yang tidak memiliki kasih dan bersama, kalau tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, sehingga ia tidak memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan yang paling tinggi untuk mendapatkan tanda kerajaan. Sejauh hal ini dimungkinkan bagi manusia dan menanggung di dalam diri anugerah sebuah kesempatan rohani yang tepat dengan Kristus, yang pada hakikatnya adalah Raja yang agung. Dalam keserupaan kata Rasul Paulus, tidak ada laki-laki atau perempuan dalam kitab yang ketiga ayat 3 ayat 2 sampai 8. Yaitu tidak ada kemana untuk hawa nafsu. Dari semua ini yang pertama secara tirani memutarbalikkan penilaian dan membuat pikiran dengan hukum kodrat atau natur. Sementara yang kedua mencemooh satu penyebab dan sifat yang tidak mulia. Yang hanya itu yang benar-benar diinginkan. Mendukung apa yang lebih rendah atau diutamakan daging daripada roh. Dan lebih menikmati hal-hal yang terjadi daripada keindahan dan realitas yang dapat dimengerti. Dengan demikian oleh pelumas kenikmatan indawi yang menggoda selek dari persepsi dan yang tentang realitas. iya. Nah, ini sekarang coba baca yang ini ya, ke-7. Siapa? Stefani. Serupaan dalam kerendahan hati. Jadi serupa dengan seperti dengan kerendahan hati dan keimanan. Ia menuntut kita untuk melepaskan diri dari ego dan kesombongan, dan hidup dalam kerendahan hati yang sejati. Keserupaan dan dicapai melalui kehidupan yang penuh dengan kebajikan, dengan fokus pada pelayanan kepada orang lain dan dengan pengabdian kepada Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dalam Kristus tidak ada laki-laki dan
atau perempuan. Hmm. Yang berarti tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam kasih Allah. Semua dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan keserupaan dengan Iya, jadi semua sama. Maka Paulus mengatakan tidak ada laki-laki atau perempuan. Ya, semua didorong untuk hidup dalam kerendahan hati, artinya menjadi serupa dengan Kristus berarti meneladani kerendahan hati dan kelemah lembutannya. Ya. Oke, coba baca lagi. Depi. Ini menjadi sumber kami untuk membuat intelijensi. Jadi melalui keutamaan kasih sayang pada tubuh. Kasih sayang ini diperlukan ketika benar-benar tidak melihat masih bersifat kodrat. Roh yang sepenuhnya memang atas kodrat harus menunjuk intelek untuk berhenti dari filsafat moral untuk dikasih dengan logos. Supra esensial melalui perundungan langsung dan tidak terpecah, lepas dari kenyataan bahwa filsafat moral membantu intelek untuk melepaskan diri dari dan melampaui hal-hal yang berkaitan dengan perubahan waktu. Karena ketika intelek telah bebas dari keterkaitannya pada objek-objek yang sensibel, ia tidak boleh diimbangi lagi dengan kasihkan tentang moralitas seperti perubahan waktu. Paham nggak maksudnya ini? Nah, ini maksudnya gini. Masalah nus ini atau hati, intelek. Ya. Ini untuk mencapai, kata Maximus, kebebasan rohani. Siapa yang belum baca? Elna ya? Udah, oke, mulai dari awal. Firda. Kita kebebasan rohani. Sambungannya ada dari kehidupan Kristen. Ini berarti kita yang mengenai kita dan hati kita bebas dari ikatan, diani dan tipu sebenarnya. Nah, berarti kalau untuk hidup di dalam keserupaan dengan Kristus atau kerendahan hati itu adalah intelek dan hati itu harus dibebaskan dari keterikatan duniawi. Dan fokus sepenuhnya pada Allah. Nah, makanya kenapa kok kita diajarin misalnya doa Yesus ini secara berulang-ulang atau terus-menerus supaya ini intelek dan hati kita terfokus sepenuhnya kepada Allah. Nah, lalu Sangat moral membantu kita untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kebenaran. nah, belajar teologi iya. Mengarahkan hidup kita pada kebenaran dan kebajikan. Tetapi Tujuan akhirnya adalah persekutuan yang mendalam. nah, itu dia. Jadi belajar aja nggak cukup. Kamu harus ada persekutuan yang mendalam dengan Allah. Lalu? Dalam kebebasan rohani, kita tidak lagi dibebani oleh keinginan dan godaan. Iya. Nah, terbebas. Ya. Tidak dibebani lagi oleh berbagai macam godaan duniawi. Tetapi hidup dalam sejahtera dan kesejahteraan. Terus Saint Maximus Menggambarkan ini sebagai keadaan di mana kita berkomunikasi dengan Allah dalam perlindungan yang dalam dan tidak terpecah, alami kebebasan ilahi yang sejahtera. Nah, terus Kalau memahami dan menemukan pengajaran ini, kita dapat hidup dalam hubungan yang lebih dekat dengan hidup kita dan mengalami sukacita serta kedamaian yang datang dari hidup dalam. Saint Maximus mengajak kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebajikan dan hati dan yang lembut, sehingga kita dapat mewarisi kerajaan Allah dan hidup dalam kemuliaan bersamanya untuk selamanya. iya. Oke. Nah, kamu lihat di sini, datanglah kerajaanmu tuh punya makna yang sangat dalam sampai ini berurusan dengan masalah kita melepaskan atau kita tidak terikat atau bebas dari keterikatan duniawi dan fokus kepada Allah. Sehingga beban itu hilang. Itu ringan jadinya. Nah, sehingga kita bisa fokus. Ya. Oke. Nah, ini yang dikatakan di sini tadi ya. Terus contoh lagi Elia nih. Ini belum ya? Oke, kamu baca. Elia. Ia dengan bebas mengungkapkan misteri ini secara teologis melalui tindakannya. Lihat 2 Raja pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena ketika diangkat
Lagi dia memberikan Jubal. jubahnya kepada Elia, yaitu jubah daging yang merupakan kemuliaan utama dari perilaku murah. Dia melakukan hal ini agar Elia mendapatkan dukungan, Elisa mendapatkan dukungan Roh Kudus dalam pertempurannya lawan kekuatan yang musuhi dan menang atas perubahan dan sudi dan menang atas perubahan dan ketidakadilan atau yang Dilambangkan dan sehingga dengan kata lain dia tidak mengenal gelang dalam kekeruhan, yang halang suci. Sementara itu dia berdiri maju menuju Tuhan, tidak terbebani oleh keterikatan pada beban benda-benda dan keinginannya tidak berpecah dan kehendaknya baca masih salah-salah. Harus rajin baca Alkitab. Ya. Waduh. Udah kuliah begini masih baca kayak anak SD. Malu nanti. Ayo cepat. dia membuat tempat tinggalnya dia sedang dibawa ke sana oleh kebajikan utama yang saling bergantung secara rohani, saling terikat satu sama lain seperti kuda-kuda api. Iya, ada kata yang lebih panjang kamu sudah bingung bacanya. Oke, artinya apa ini dengan contoh Elia ya? Coba kita lihat. Nah ini 9 dan 10 ya. Coba baca. Kasih sayang terhadap tubuh. Sayang terhadap tubuh. Saint Maximus menekankan bahwa kasih sayang terhadap tubuh meskipun tidak memihak, tetap merupakan bagian dari kodrat manusia yang hendak dilucuti. Kasih sayang ini seringkali menghalangi intelek dari mencapai komunikasi yang penuh dan tidak terkejar dengan logos supra esensial yaitu Kristus. Oleh karena itu, intelek hendak dibujuk untuk meninggalkan filsafat moral yang hanya berurusan dengan hal-hal yang temporal dan sensibel, sehingga dapat berfokus sepenuhnya kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya melepaskan diri dari keterikatan duniawi untuk mencapai kebebasan rohani yang sejati. Terus? 10 contoh Elia dan Elisa. Nah, ini dia kasih contoh ya. Ini bagaimana orang-orang yang melepaskan tadi segala beban duniawi dan fokus kepada Allah. Baca. Saint Maximus menggunakan contoh Elia dan Elisa untuk menjelaskan bagaimana intelek dapat dibebaskan dari keterikatan duniawi. Nah, intelek itu maksudnya nus ya. Terus? Ketika Elia diangkat ke langit, ia memberikan jubahnya kepada Elisa, simbol dari jubah daging dan perilaku moral. Jadi jubahnya diberikan kepada Elisa. Ini satu simbol bahwa jubah daging, tubuh maksudnya ya, dan perilaku moral. Terus? Elia sendiri maju menuju Tuhan, tidak terbebani oleh keterikatan pada benda-benda ciptaan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesatuan dengan Allah, seseorang hendak melepaskan semua keterikatan duniawi dan hidup dalam kesederhanaan dan kebebasan. Nah, itu artinya. Jadi kita mesti untuk mencari kesatuan dengan Allah, seperti Elia tadi yang melepaskan jubahnya. Artinya melepaskan semua keterikatan duniawi, hidup dalam kesederhanaan dan kebebasan rohani. Ya. Coba Apriana 11. Kesatuan batin. Ia tahu bahwa Kristus tidak boleh memiliki ketidakseimbangan akal, karena ini adalah bukti kurangnya kesatuan batin. Nafsu atau keinginan menghasilkan darah yang tidak jantung, menyebabkan ketidakstabilan emosional.
Namun mereka yang hidup dalam Kristus telah membatalkan produksi dari ketidakseimbangan ini. Ini menekankan pentingnya hidup dalam integritas batin, di mana tidak diperbudak oleh nafsu dan tetap teguh dalam keputusan dan ketentuan dengan kehendak Allah. Iya, misalnya kalau nafsu kita bergejolak kan emosional nggak stabil. Nah, itu yang membuat kita tuh nggak bisa melepaskan jubah tadi. Ya, nah kita nggak punya keseimbangan. Oke, nah di sini yang diminta adalah keseimbangan, hidup dalam kesederhanaan, tapi terbebas dari keterikatan. Bukan berarti nggak mementingkan tubuh, tapi sederhana, supaya stabil. Ya, karena dikatakan di sini, nafsu atau keinginan menghasilkan penyebaran darah di sekitar jantung, menyebabkan ketidakstabilan emosional. Ini katakan Maximus tadi. Ya, misalnya kayak keserakahan, itu kan membuat orang itu stres gitu. Dan hidupnya tidak seimbang karena fokus pada duniawi. Ya, inteleknya diperbudak oleh nafsu. Sehingga terikat gitu, terbelenggu oleh nafsunya sendiri. Nah, oleh sebab itu, contoh aja Elia, dia melepaskan jubahnya. Artinya apa? Dibebaskan dari keterikatan duniawi. Ya. Oke, coba baca ini lagi ya. Marina, Elia tahu? Tahu bahwa itu tidak boleh ada keseimbangan watak karena yang keragaman seperti itu adalah bukti kurangnya kesatuan batin. Dengan demikian nafsu dan keinginan menghasilkan penyebaran darah sekitar jantung dan kekuatan yang kuat dibangkitkan menyebabkan adanya. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Terus? Yang sedang hidup dan bergerak mengikuti keberadaannya di dalam Yesus. Kisah 17. Dengan membatalkan dalam dirinya sendiri berfungsi dari apa yang tidak seimbang dan tidak bersatu. Seperti yang telah saya katakan, ia tidak menanggung dalam dirinya seperti pria dan wanita. Watak-watak yang berlawanan dan nafsu semacam itu. Dengan cara ini, internet tidak diperbudak oleh nafsu dan tunduk pada perubahan-perubahan yang secara kognitif berkait dengan keputusan gambar ilahi. Terus mendorong jiwa untuk menyelesaikan diri dengan pilihan bebasnya sendiri, dengan kesukaan ilahi. Terus? Dengan cara ini, jiwa dapat berpartisipasi dalam pekerjaan besar yang ada secara substantif dalam alam Bapa segala sesuatu. Menjadi tempat tinggal Roh Kudus yang tembus pandang. Menjadikan cipta dapat diungkapkan dengan cara ini seluruh otoritas pengetahuan tentang kodrat ilahi sejauh hal ini dimungkinkan. Mana otoritas ini berlaku? Fungsi apa yang diinginkan secara otomatis terakhir dan hanya apa yang lebih tinggi yang dihasilkan. Karena jiwa yang melalui rahmat panggilannya menyerupai Allah yang tidak dapat digabungkan ke dalam dirinya sendiri. Substansi berkat menjadi berkat kepadanya. Dalam jiwa-jiwa seperti ini, Kristus selalu berkeinginan untuk dilanjutkan dengan cara misteri. Yang menjelma dalam diri mereka yang mencapai keselamatan dan menjadikan jiwa yang menemukannya. Sebagai budak perawan, karena jiwa yang demikian singkat tidak dikondisikan oleh kategori-kategori seperti laki-laki dan perempuan yang melambangkan nafsu dan tunduk pada kelahiran dan kerusakan. Oke. Ya, artinya ini ya. Ini. 12 ini. Coba baca Elna. Kesertaan dalam keadaan Allah.
Terus menginternet dalam diberkati dengan gambar ilahi, mendorong jiwa untuk menyelesaikan diri dengan keserupaan ilahi melalui pilihan bebasnya. Dengan demikian, jiwa dapat berpartisipasi dalam kerajaan besar yang ada secara subjektif di dalam Allah Bapa dan menjadi tempat tinggal Roh Kudus yang tembus pandang. Di mana otoritas ini berlaku, hanya apa yang lebih tinggi yang dihasilkan. Jiwa yang menyerupai Allah melalui rahmat panggilannya tetap tidak tergoyahkan dalam substansi berkat yang dianugerahkan kepadanya. Dalam jiwa-jiwa ini, Kristus selalu berkeinginan untuk dilakukan secara misterius, menjelma dalam mereka yang mencapai keselamatan. Iya, jadi artinya di dalam Kristus itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah bagaimana nus atau intelek kita itu harus mendorong jiwa kita menyesuaikan diri dengan keserupaan ilahi melalui pilihan bebasnya. Sehingga lewat nus ini jiwa bisa berpartisipasi dalam kerajaan besar yang ada secara substansif di dalam Allah Bapa dan menjadi tempat tinggal Roh Kudus yang tembus pandang. Ya, nah sehingga oleh sebab itu nus atau intelek kita itu harus mendorong jiwa kita untuk ikut serta dalam kerajaan ilahi. Dengan cara apa tadi? Dengan cara tadi melepaskan segala yang tidak seimbang itu. Oh, dalam hidup ini kamu lihat, sesuatu yang tidak seimbang, kamu akan tidak fokus lagi. Contoh, misalnya kamu berjalan di atas tali ya. Kalau kamu mau fokus, kalau kamu mau lewati tali ini, berarti kamu harus apa? Jalannya harus apa? Seimbang. Ya, supaya kamu nggak jatuh. Nah, untuk seimbang itu kita harus apa? Fokus. Kalau kamu nggak fokus, mulai ke kiri, ke jatuh. Ya. Nah, jadi semua intelek itu dikatakan apa? Terus seimbang. Seimbang itu artinya apa? Ini hidup di dalam kestabilan emosional. Ini jangan terpengaruh nafsu. Nafsu itu membuat kita nggak seimbang. Nafsu, misalnya nafsu makan yang tidak seimbang, buat kita jatuh. Nah, berarti supaya seimbang, jalannya seimbang, kamu lihat kiri, lihat kanan gitu. Nah, harus apa? Fokus. Nah, yang membuat kita bisa fokus itu apa? Nusnya. Kayak kamu jalan, berarti matamu. Walaupun ada godaan, ada yang sorakin kamu, ada yang ngejek kamu nggak peduli karena kamu mau fokus. Nah, begitu kamu fokus, kamu bisa jalan seimbang nggak? Kita seimbang karena fokus. Nah, apa yang membuat kita tidak fokus? Sehingga kita tidak seimbang. Apa yang membuat kamu tidak fokus? Iya, karena kita terpengaruhi kiri kanan kan, hawa nafsu tadi. Misalnya kayak contoh jalan di atas tali dan ya, kamu harus seimbang, kiri dan kanan itu nggak boleh keras. Nah, untuk seimbang, kamu mesti fokus ke depan. Kalau kamu fokus ke kiri atau ke kanan, ke belakang, apalagi tidak. Itu ya. Ini artinya yang dijelaskan oleh Sinus. Ya, kamu perhatikan batin kamu, ya, sini, integritas batin itu hati. Hatimu lagi fokus atau enggak? Cara ceknya fokus atau enggak? Seimbang enggak ini? Antara keinginan tubuh dengan keinginan, contoh ya, keinginan tubuh itu ya adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah sangat
mendominasi, maka tidak seimbang. Begitu tidak seimbang, kamu jalannya akan jatuh. Itu yang disebut jatuh dalam dosa. Ya. Oke, ini yang dikatakan harus seimbang. Oke, intelek tidak diperbudak oleh nafsu. Ya. Intelek tetap teguh dalam ketulusan dan kesatuan dan senang. Jadi pengen tulus atau cinta ini penting. Atau matamu ini mesti fokus. Gitu. Baru kamu seimbang. Jadi kalau kamu mau jalannya aman, lancar, jalannya seimbang, ya semua harus fokus. Nah, begitu ada nafsu yang mengganggu, tidak seimbang, alihkan, lepaskan itu. Seperti Elia melepaskan. Di sini ada apa? Elia memberikan jubahnya kepada Eli. Nah, jubah itu simbol dari daging dan orang. Ya, Elia sendiri maju menuju Tuhan, tidak terbebani oleh keterikatan pada benda-benda cik. Contoh Elia itu naik ke surga itu. Oke, coba baca lagi ini ya. Ini ya. Janganlah ada. Belum ya? Oh, enggak, ini sudah. Ini udah ya. Selain itu dalam list ada orang Yahudi atau Yunani? Ini? Oh, janganlah ya. Oke, ini. Jufri. Seorang yang dengan saya berusaha yang melipat pada kelahiran. Karena ketika seseorang dengan adil dan tanpa pamrih menyelidiki sifat dari apa yang menjadi adat dan lenyap, kita akan melihat dengan jelas bahwa kelahiran dimulai dengan kerusakan dan berakhir dengan kerusakan. Kristus dan cara hidup serta pemahaman yang serupa dengan Kristus. Seperti yang telah saya katakan, bebas dari hawa nafsu yang menjadi ciri khas kelahiran tersebut. Setidaknya inilah yang terjadi jika Rasul Paulus mengatakan kebenaran ketika ia berkata bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada laki-laki dan perempuan. Dalam Galatia ayat 28 yang berarti dengan istilah-istilah ini ciri dan hawa nafsu yang tunduk pada penciptaan dan kebinasaan. Karena di dalam Kristus dan cara hidup yang serupa dengan Kristus, hanya ada pemahaman yang dijiwai oleh pengetahuan lain dan satu watak kehendak dan tujuan yang hanya memiliki kebajikan. Iya, nah kita harus punya watak kebajikan namanya. Nah, apa itu? Misalnya nih, Kristus, coba baca 13. Landing. Kristus terhadap jiwa. Ya, Kristus ya, ini bukan Kristen. Iya benar, Kristus ya, ini saya salah ketik. Terus? Terhadap jiwa. Kristus dan cara hidup serta pemahaman yang serupa dengan Kristus bebas dari hawa nafsu yang melekat pada kelahiran dan kebinasaan. Saint Maximus menekankan bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada laki-laki atau perempuan. Galatia 3 ayat 28 yang berarti tidak ada ciri-ciri dan hawa nafsu yang tunduk pada penciptaan dan kebinasaan. Di dalam Kristus hanya ada pemahaman yang dijiwai oleh pengetahuan ilahi dan satu watak kehendak dan tujuan yang hanya memiliki kebajikan. Iya, jadi kalau kita punya watak seperti Kristus ya berarti tadi fokusnya hanya kepada tujuan yang hanya memilih kebajikan. Ya. Oke, terus selain itu, Sapril?
dalam Kristus tidak ada orang Yunani atau orang yang dilihat dalam Galatia pasal 3 ayat 2 sampai 8. Ya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah perbedaan atau lebih tepatnya pandangan yang berlawanan tentang Allah. Orang Yunani menegaskan sejumlah prinsip-prinsip yang berkuasa dan membagi satu prinsip. Kemudian mental menjadi operasi dan kuasa yang berlawanan merancang sebuah penyembahan politistik yang penuh dengan kontradiksi. Karena banyaknya objek yang harus disembah dan konyol, karena banyaknya secara mahal, orang Yahudi menegaskan sebuah prinsip dasar dan meskipun satu sempit tidak sempurna dan hampir tidak ada, karena tidak memiliki kesadaran dan hidupnya imanen, sehingga mereka jatuh ke dalam kejahatan yang sama buruknya dengan yang dialami oleh orang Yunani yang jatuh ke dalam kejahatan Yang berlawanan, yang yaitu satu pribadi, yaitu ketidakpercayaan. ketidakpercayaan pada Allah yang sebenar. Orang Yahudi membatasi prinsip dasar pada satu pribadi yang ada tanpa logos dan roh, atau yang hanya memiliki logos roh sebagai Kualitas. Mereka gagal untuk menyadari seperti apakah Allah itu jika tidak memiliki dua pribadi lainnya. Atau bagaimana dia bisa menjadi Allah jika dia menempatkan keduanya secara tidak sengaja. Lalu Partisipasi. Seperti hal dengan makhluk yang diciptakan, maka baik orang yang Yunani maupun orang Yahudi tidak memiliki tempat sama sekali di dalam Kristus. Iya. Di dalam dia hanya ada prinsip agama yang benar dan hukum teologi Misteri. yang teguh, yang menolak pelebaran Keilahian. seperti dalam politeisme Yunani. dan penyusunan keilahian seperti dalam monoteisme Yahudi. Dengan cara ini, yang ilahi tidak penuh dengan kontradiksi internal seperti yang terjadi pada orang Yunani yang karena Pluralitas. dan juga tidak dianggap tidak mungkin seperti yang terjadi pada orang Yahudi karena menjadi pribadi tunggal. Dan yang kehilangan logos dan roh atau hanya memiliki logos dan roh sebagai kualitas tanpa dirinya sendiri sebagai intelek, dan logos dan roh. Iya. Oke, artinya ini ya. Ini penjelasannya ini. Nomor 14. Ya, Indra. Baca. Pandangan. Jangan berlawanan tetapi mengkritik pandangan tinggi pada orang Yunani dan Nah, jadi yang dibaca tadi Sabril itu maksudnya dia mengkritik pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Allah. Itu dari orang Yunani dan Yahudi. Karena pada zaman itu dua mainstream ini ya, Yunani yang banyak Allah, politeisme, Yahudi yang menyembah monoteisme, satu Allah. Nah, kita Tritunggal. Jadi bukan politeisme, kita juga monoteisme tapi yang Tritunggal. Beda dengan Yahudi. Ya. Terus politeisme artinya menyembah banyak Tuhan, banyak ilah, banyak Allah. Terus monoteisme. Nah, Yahudi monoteisme yang sempit itu maksudnya hanya menyembah Allah. Yang Esa itu tidak ada
Karena tidak ada Roh Kudus, mereka nggak percaya itu. Ya, terus, nah, gagal karena tidak atau bertentangan dengan Allah Tritunggal. Terus, Dalam Kristus, prinsip ada kita, dan menolak baik pelebaran jadi banyak Allah gitu, maupun penyusutan hanya ada satu seperti monoteisme. Jadi kita bukan menyembah satu-satunya, tapi kita menyembah satu Allah dalam tiga pribadi atau tiga pribadi, tiga hipostasis dalam satu esensi Allah, substansi Allah, hakikat Allah itu sama. Ini bukan monoteisme yang sempit. Tapi juga bukan tiga Allah seperti politeisme, banyak Allah. Itu yang ditentang oleh Maximus ya. Maka ada yang namanya kesatuan atau misteri dan kesatuan Tritunggal. Coba kita baca lagi di sini teologi misteri ya. Nih, mari cek. Jadi mengajarkan kita yang lebih iman tidak diadopsi oleh kasih karunia dari dan di bawah pengetahuan akan kebenaran untuk mengenal satu sifat dan kuasa keilahian, yaitu satu Allah yang dimenungkan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini mengajarkan kita untuk mengenal Allah sebagai satu intelek yang berasal dari diri sendiri, yang ada dengan sendirinya, yang melahirkan satu logos yang ada dengan sendirinya, yang tidak berasal dari diri sendiri dan sumber dari satu kehidupan yang kekal, yang ada dengan kesendirian, yang ada dengan dirinya sebagai Roh Kudus, Tritunggal di dalam kesatuan dan kesatuan di dalam Tritunggal. Keilahian bukanlah satu hal di dalam hal yang lain. Tritunggal tidak berada di dalam kesatuan seperti sebuah presiden di dalam zat atau sebaliknya karena Allah yang memiliki sifat-sifat. Jadi kamu perhatikan ya. Ini kita sedang belajar alat Tritunggal ini. Terus? Keilahian bukanlah satu hal dan hal yang lain. Satuan tidak berbeda dengan perbedaan sifat. Sifat itu sederhana dan tunggal dalam keduanya. Dalam keilahian tidak ada satu hal yang tergantung pada atau sebelum yang lain. Tritunggal tidak dibedakan dari keesaan atau keesaan dari Tritunggal dengan inferioritas, kekuatan juga tidak dibedakan dari Tritunggal sebagai suatu yang umum, dan umum yang diabstraksikan, dengan cara yang konseptual, dari hal-hal yang berulang, di mana yang muncul itu adalah esensi yang secara substantif, mandiri, dan kekuatan yang benar-benar menentukan diri sendiri. Juga dalam keilahian tidak ada satu hal yang menjadi ada melalui yang lain. Di dalamnya tidak ada hubungan antara seperti hubungan sebab dan akibat, karena sama sekali identik dengan dirinya sendiri dan bebas dari hubungan. Ini dalam keilahian tidak ada satu hal yang berasal dari yang lain. Tritunggal tidak berasal dari kesatuan Allah yang tidak diciptakan dan terwujud dengan sendirinya. Iya. Sebaliknya, keesaan dan Tritunggal keduanya tegaskan dan dipahami sebagai benar-benar satu dan sama. Yang pertama menunjukkan prinsip esensi, yang kedua modus eksistensi. Keseluruhannya adalah kesatuan yang tunggal dan dia terbagi oleh pribadi-pribadi dan keseluruhan juga adalah tunggal yang tetap yang tunggal. Pribadi-pribadi yang tidak dikacaukan oleh kesatuan dengan demikian politisme tidak diperkenalkan oleh bagian kesatuan atau ketidakpercayaan kepada Allah yang benar oleh
Kebingungan akan pribadi-pribadi. Iya. Nah, ini maksudnya ini ya. Ada yang disebut dengan misteri dalam Allah Tritunggal, tapi kesatuan. Ya. Coba baca Elisama nomor 15. Tentang teologi misteri Tuhan Tritunggal, teologi misteri mengajarkan kita tentang kesatuan dan sifat tunggal dari keilahian. Allah dipahami sebagai satu entitas yang meliputi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukanlah tiga entitas yang berbeda, melainkan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, paham ya? Oke. Tiga entitas, tapi bukan terpisah satu sama lain. Lalu? Allah adalah intelek yang melahirkan satu logos. Nah, ini penting nih. Allah adalah satu intelek yang melahirkan satu logos dan dari sumber dari satu kehidupan yang kekal sebagai yang kudus. nah, itu dia. Terus? Kesatuan dan tunggal adalah satu Dan sama. Menunjukkan prinsip esensi dan modus Eksistensi. kelahian tidak mengandung hubungan sebab akibat atau perantara, tetapi sepenuhnya identik dengan dirinya sendiri dan mandiri. Iya. Jadi bukan berarti gini. Bapak ya menciptakan anak, itu kan sebab akibat. Lalu anak menciptakan Roh Kudus, itu sebab akibat. Nah, nggak ada hubungan sebab akibat. Yang ada tiga-tiganya dalam satu esensi itu. Atau dalam satu modus eksistensi itu. Mengandung tiga entitas, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini yang mengajarkan kesatuan tadi. Kesatuan tunggal dari keilahian. Tapi bukan monoteisme yang sempit, yaitu hanya Allah doang. Nggak ada Bapa, nggak ada Anak, nggak ada Roh Kudus. Bukan. Ya, tapi monoteisme iya, karena Allah itu satu, tetapi di dalam tiga hipostasis atau tiga keberadaan, tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, coba ini. Setiaman 16. Politeisme Politeisme dan monoteisme yang benar. Saya Maximus menekankan bahwa dalam keilahian tidak dapat politeisme atau pembagian, juga tidak ada monoteisme yang sempit. Politeisme Yunani memperkenalkan pluralitas yang merusak dan kontradiksi dalam pandangan tentang keilahian. Sementara monoteisme yang menyebutkan konsep Allah yang benar dan pluralitas pribadi dan tunggal. iya. Doktrin Kristen menghindari kedua kesalahan ini dengan mengajar Allah yang di dalamnya tidak ada perpecahan atau kebingungan. Iya, jadi di tengah-tengah nih, bukan politeisme, bukan monoteisme yang sempit. Ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Jadi materi ini akan dilanjut minggu depan. Kita akan percepat ya. Ingat sampai nomor 16 ya. Dan halaman berapa ini? 13 ya. Oke. Ini diharap minggu depan selesai. Habis itu beberapa pertemuan nanti kita mau bahas buku ini, Jesus Prayer. Ada pertanyaan? Ya. Jadi, saya bingung tentang substansial ini. Apakah substansial ini merupakan suatu Bentuk apa? substansial? Substansial ya. Saya belum memahaminya kalau substansial ini berarti Allah yang tidak terbatas atau ruang dan waktu. Atau gimana, Pak? Substansial itu dalam Allah. Oh, substansi itu maksudnya hakikat Allah, yaitu keilahian itu. Hakikatnya atau substansinya satu. Itu yang kita sebut sebagai Allah. Tetapi Allah yang satu itu
itulah yang kita sebut sebagai Bapa, Roh Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kita ini satu, Depi satu. Tapi Depi punya roh, punya yang disebut Depi, kamu ini, tapi ada roh, ya, dan apa? Logos. Logos itu apa? Kata-kata. Tapi kata-kata dan roh itu bukan 3 Depi, 1 Depi. Ya memang kata-kata Depi. Beda nggak dengan roh Depi? Hah? Kata-kata Depi dengan roh Depi bisa dibedakan? Bisa. Tapi apakah beda? Sama. Ya namanya Depi. Kata-kata Depi ya dibedakan dengan rohnya Depi. Ya. Nah ini memang nanti kita akan pelajari lebih khusus lagi tentang alat Tritunggal ya. Ada banyak ya nanti kalau belajar doktrin Allah itu akan difokusin semester 2 nanti. Ya. Ilustrasinya mungkin nggak terlalu sempurna seperti kayak kamu. Depi kan satu. Seperti Allah itu satu. Tapi dalam Allah yang satu itu mengandung 3 hipostasis, 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, kayak kamu satu Depi, tapi Depi punya kata-kata itu logos dan punya roh, itu Roh Kudus. Nah, kata-kata atau pikiran dan roh itu berbeda nggak? Beda. Tapi satu nggak? Satu. Ya. Satu apa di sini dikatakan satu entitas. Ya. Nah, di sini dikatakan Allah dipahami sebagai satu entitas, bukan 3 entitas. Ya, Allah yang satu itu melahirkan satu logos dan menjadi sumber dari satu kehidupan kekal sebagai Roh Kudus. Makanya kalau Bapa kami, kamu menyebut Bapa, ya disitulah Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu. Karena Allah itu satu, bukan 3. Allah yang satu itu yang kita sebut sebagai Bapa. Nah, begitu kamu ngomong Bapa, berarti punya anak dan Roh Kudus. Tapi Bapa dan Anak Roh Kudus itu bisa dibedakan 3. Tapi bukan 3 entitas, jadi 3 Allah. Tetap satu. Karena dia hanya 3. 3 itu hanyalah pribadi atau hipostasisnya. Ya, 3 hipostasis yang berbeda. Oke. Nah, nanti kalau belajar tentang hipostasis ini dulu di grup itu pernah rame ya. Saya bisa kasih ini nanti ya. Atau di mana saya catat itu ya. Nah, ini tentang alat Tritunggal ini banyak sekali. Ya. Simpel aja misalnya. Nanti kamu bisa belajar di sini tentang alat Tritunggal. Nah, misalnya ada rumusan-rumusannya itu seperti ini nih. Roh Kudus itu roh dari Sang Bapa dan Sang Anak. Ya, Sang Anak itu firman dari Sang Bapa dan Sang Roh Kudus.
Roh Kudus itu roh dari Sang Bapa. Menurut sifat hipostatik Sang Bapa, yaitu Sang Bapa sebagai sumbernya, dan roh Sang Anak menurut sifat hipostatik Sang Anak, yaitu Sang Anak bukan dari sumbernya. Nah, ini jadi ada banyak hal ya, nanti yang mesti dipelajari dari Allah Tritunggal itu. Tapi tentang hipostasis ini, mungkin ini kali ya. Saya ada kalian pantatnya kepanasan ya. Nanti saya bakar boleh tahu. Dari tadi nggak bisa diem. Oke, ini ya kayak tentang hipostasis mungkin masih bingung. Nanti kalian baca ini semoga bisa paham. Nah, ini dia ya. Ini tentang dosa asal. Nama Bapa bukan hanya Yahweh. Tentang relik. Nah, ini tentang Tritunggal ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya bahas tentang istilah-istilah tentang hipostasis tadi. Nah, jadi kalau di sini singkatnya hipostasis itu atau tiga pribadi itu bukan pribadi kayak tiga orang ya. Tapi hipostasis itu adalah keberadaan unik dari hakikat ilahi yang berbeda. Ya, jadi bukan kayak individu tiga orang itu. Maka rumusan Tritunggal kita adalah tiga hipostasis dalam satu substansi tadi. Ya. Nah, tiga hipostasis itu jelas berarti tiga pribadi, tetapi bukan dalam pengertian individu tiga orang gitu atau tiga Allah. Atau analoginya misalnya seperti matahari. Matahari satu, ya kan? Maka satu Allah. Tapi ada sinar dan panas. Sinar dan panas dibedakan. Tapi satu. Sama. Bukan jadi tiga matahari. Gitu. Tetap satu matahari. Oke, ya. Ini beberapa contoh. Ya ini cuma percakapan di grup. Saya rekap. Tapi kalau kalian dulu pernah ikut baca-baca nanti bisa jadi ngerti. Oke, sampai di sini dulu. Kita break dulu nanti dimasuk Pak Niko ya.